A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang sedikit. Jadi, Mas Yanto, terima kasih Mas Yanto. Semoga berkah ya. Kemarin ihdinas syiratal mustaqim ya. Engkau tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Ya, dalam tafsirnya disebut arsyidna ilaihi. Engkau bimbing kami kepada jalan yang lurus. Wa yubdalu minhu, dan dijelaskan pada ayat berikutnya atau dibadalkan dengan ayat berikutnya siroto. Nah, makanya siroto ini adalah badal ya. Badal dari lafad as-siroto. Jadi boleh diartikan yaitu jalan orang-orang yang an'amta alaihim, engkau telah beri nikmat kepada mereka bil hidayati, dengan hidayah. Begitu kan ya kemarin ya. Oke, Pak Muhammad Depok hadir, alhamdulillah. Wa yubdalu, nah ini, dan dibadalkan min, dari lafad alladzina bisilatihi, gitu maksudnya. Dan dibadalkan dari lafad alladzina dan silahnya. Atau dengan silahnya, berarti ini alladzina ini sebagai mudhof ilaih dari siroto kan ya, dan dilengkapi dengan silahnya. Nah, itu maksudnya begitu. Wa yubdalu min alladzina bisilatihi adalah ghairi. Nah, jadi ghairi ini adalah badal ya. Badal dari lafad alladzina. Oke, Mbak Nurmala hadirah, alhamdulillah ya. Jadi kenapa dibaca goiri tidak goiro atau goiru? Karena ini badal dari lafad alladzina. Nah, alladzina ini jadi mudhof ilaih dari siroto. Mudhof ilaih itu ngejer ya. Badal mengikuti mubdal minhunya. Kalau mubdal minhunya ngejer, maka dibaca badalnya ikut ngejer. Makanya ghairi. Begitu ya. Jadi ghairi ini adalah badal dari lafad alladzina. Nah, begitu ya. Nyambung kan? Oke, kulo hadir Ustaz, alhamdulillah ya. Jadi ghairi badal dari lafad alladzina wa huwa mudhof, al-maghdubi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Makanya dibaca al-maghdubi karena dia mudhof ilaih ya, mudhof ilaih ya. Kemudian alanya huruf cer, himnya domir mutasil sebagai majrur. Nah, begitu ya. Jadi boleh diartikan di sini ada yaitu ya. Boleh, kalau badal itu diartikan yaitu ya. Oke. Oke, Bu Mai. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Teguh juga sudah hadir, alhamdulillah. Nah, Pak Eko juga sudah hadir, Gresik. Oke ya. Jadi ghairil maghdubi alaihim ya, yaitu bukan. Al-maghdubi ini bentuk isim maf'ul ya, bentuknya isim maf'ul. Coba boleh lihat di sorobnya yang sudah punya. Itu sorobnya itu di halaman 2 ya. Di halaman 2. Nah, kita lihat di halaman 2 buku sorofnya. Nah, Bu Un belum punya ya, Bu Un ya. Oke, gabung di grup Bu Un insya Allah. Oke. Nah, ini ada fa'ala yaf'ulu, fa'lun, maf'alun, fa'ilun. Di sini ada maf'ulun. Nah, ini bentuk isim maf'ul namanya. Ya. Bentuk isim maf'ul. Oke. Oke, Fatolfan, bismillah, ngawitan, alhamdulillah, mahfuz itu. Maroke, Papua, menyimak, Masya Allah. Yang mudah-mudahan istiqomah ya. Opi juga sudah gabung juga, Opi. Cahya Widya Putri, alhamdulillah. Pak Munif juga sudah hadir ya. Bu Un punya kitabnya. Oh iya, punya Bu Un ya. Oke, jadi ini maf'ulun, ini bentuk isim maf'ul. Jadi artinya yang di ya. Kalau isim fa'il yang me. Tapi kalau isim maf'ul yang di. Maf'ulun sama juga dengan
maghdubun tuh. Sama kan? Nah, ini maghdubi. Nah, asalnya tuh maghdubun. Berarti artinya yang dimurkai. Nah, gitu ya. Nah, itu makanya artinya jadi yang dimurkai. Ghairil maghdubi alaihim, bukan gitu ya. Yaitu bukan orang yang dimurkai alaihim atas mereka. Nah, begitu. Jadi tadi kalau i'rabnya ghairi badal dari lafad alladzina, ya, karena alladzinanya jadi mudhof ilaih dari lafad syiroto, makanya dia fi mahali jarin, ngejer ya. Maka ghairinya jadi dibaca ngejer karena dia badal mengikuti mubdal minhu ya. Jadi yaitu bukan orang yang dimurkai, gitu ya. Alaihim, alanya huruf cer, himnya domir mutasil sebagai majrur. Nah, di dalam tafsirnya, siapa sih orang yang dimurkai Allah itu? Wahum. Nah, mereka adalah, nah humnya ini domir munfasil. Kalau di awal dia menjadi mubtada, ya, maka depannya dibaca khobar. Nah, dibaca khobar dalam tafsirnya, maka ini dibaca al-yahudu. Nah, maka al-yahudu adalah khobar dari hum. Mereka adalah orang Yahudi. Oh, jadi orang Yahudi itu yang dimurkai. Nah, begitu ya. Kemudian waladolin. Nah, ini wawunya adalah atop. La-nya adalah zaidah. Ya, ini la-nya adalah huruf zaidah. Jadi waladolin. Ad-dolin ini adalah maktuf. Maktuf alainya adalah al-maghdubi. Nah, ini maktuf alaihnya ya. Makanya dibaca ngejer. Ad-dolin ini adalah isim yang jer karena dia maktuf dari maktuf alaihnya al-maghdubi. Ya. Jadi wala dan pula ad-dolin. Nah, di sini ada ghairi. Ya. Jadi wa ghairi dolin, dan bukan orang-orang yang sesat. Nah, siapa orang yang sesat itu? Wahum, nah ini humnya tetap domir munfasil kalau di awal jadi mubtada. Yang kembalinya kepada ad-dolin. Orang yang sesat itu siapa? An-nasoro, orang-orang Nasrani. Gitu ya. Nah itu. Nyambung sampai sini ya. Oke, sudah bisa dipahami. Nah, baru depannya di sini, di dalam tafsir, ini wawunya adalah istiqnaf ya, permulaan lagi. Ini dibaca nuktatul badali. Nah, gitu ya. Jadi bacanya wawunya adalah istiqnaf, permulaan ya. Wawunya adalah permulaan. Gitu. Nah, depannya itu dibaca mubtada. Ya. Maka dibaca nuktatu. Nah, dibaca nuktatu mubtada yang dirofakan dengan domah. Wahuwa mudof. Al-badali mudof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Maka depannya dibaca khobarnya. Ifadatu. Nah, dibaca ifadatu khobar dari nuktatu wahuwa mudof. Nah, gitu ya. Maka mudof ilaihnya berupa kalimat. Nah, ini. Mudhof ilaihnya berupa kalimat ya, karena diawali dengan ana. Ya, jadi nanti kalimat ini sebagai mudhof ilaih. Begitu ya. Oke. Jufri Al-Maduri, ini jadikan video Ustaz agar bisa dilihat kembali oleh netizen agar lebih manfaat. Amin ya, insya Allah. Ada di YouTube ya, insya Allah. Jadi rekamannya ada di YouTube dan nanti di VT. Kalau di VT itu kan hanya 10 menit ya. Oke. Lanjut ya. Insya Allah. Oke, idamanmu. Ustadz, saya mau tanya tentang kitab yang lain. Boleh tidak? Kitab apa? Oke ya. Kita lanjut dulu ya. Jadi, wa nuktatul badali. Nah, ini tadi nuktatu mubtada yang dirofakan dengan doma. Wa huwa mudhaf. Al-badali mudhaf ilaih yang dicerkan dengan kasroh. Ya. Jadi maksudnya itu faedah badal, ya, fungsi badal. Jadi fungsi badal
adalah ifadatu. Ya, berfungsi ya gitu ya dalam kalimatnya seperti itulah kalau diartikannya. Ya. Ada yang nanya nama YouTube-nya. Nama YouTube-nya MT Baris ya, atau di akun TikTok saya di atas itu ada lambang YouTube, tinggal klik aja. Ya, insya Allah terbuka di situ ya, khusus untuk rekaman di live ya. Oke, saya ulang ya. Jadi ifadatu berfungsi. Oke, Teh Mimin terima kasih, Bu Mimi juga sudah hadir, alhamdulillah. Terima kasih, semoga barokah ya. Oke, terima kasih Bu Mimi. Ya, jadi ifadatu tadi khobar ya, berarti wahwa mudof. Maka mudof ilinya berupa kalimat. Nah ini di sini ada ana. Nah, ana ini adalah huruf nasab dan taukid atau akhwatnya inna. Oke, ini ada yang nanya nih, Jojok. Ya, Ustadz bisa ditayangkan rutin biar kita bisa kembali ilmu nahunya. Bisa kembali ke ilmu nahunya. Ya, jadi buka aja nanti di YouTube-nya ya. Itu nanti insya Allah terulang ya. Oke, dan di seri saya itu di sebelah kiri bisa diklik, itu ada seri saya ya. Cuman yang baru belum saya tayangkan ya. Itu untuk materi yang barunya. Untuk pendalaman nahwu sorof itu nanti ada di buku 2. Insya Allah nanti ditayangkan di TikTok seriesnya ya. Insya Allah nanti monggo dibuka TikTok seriesnya ya. Tapi belum selesai, saya lagi bikin. Oke, nanti insya Allah saya tayangkan di TikTok seriesnya ya. Nanti sebelah kiri setiap live itu bisa dibuka, diklik ya. Insya Allah. M. Faisal, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut ya. Lanjut dulu. Jadi nanti ada waktunya sapa-sapa ya, biar fokus dulu ya. Oke, nanti kita sapa-sapa. Oke. Jadi ifadatu tadi khobar ya. Khobar dari lafad nuktatu. Wahuwa mudof. Maka kalimat depannya ini sebagai mudof ilaih. Ana akhwatnya inna. Maka depannya dibaca isim ana. Isim ana itu nasab. Maka ini dibaca al-muhtadina. Nah, al-muhtadina ini adalah isim yang nasab. Oke, saya ini terima kasih, semoga berkah. Ya. Jadi muhtadina ini adalah isim yang nasab ya. Isim ina, isim ana maksudnya ya, yang dinasabkan dengan iya karena jamak mudzakkar salim. Oke, M. Faisal terima kasih, semoga berkah. Ya. Ya, nanti kita sapa-sapa ya. Oke, Van Houten, terima kasih ya. Jadi annal muhtadina gitu ya. Bahwasanya itu orang-orang yang mendapat petunjuk itu, nah begitu. Ini pokok kalimatnya ya, berarti isim anaknya ya. Isim anaknya adalah al-muhtadina. Nah, al-muhtadina isim anak yang dinasabkan dengan iya karena jamak mudzakkar salim. Jadi orang yang mendapat petunjuk itu banyak apa sedikit? Banyak ya. Ini dari lafadznya berbentuk jamak mudzakkar salim. Bahwasanya orang-orang yang mendapat petunjuk itu laisu yahudan. Nah, gitu ya. Laisu ini adalah fi'il madi nakis ya, akhwatnya kana. Maka wawu alif ini menunjukkan domir humnya. Maka isim laisanya adalah hum. Maka khobarnya yahudan, dibaca nasab. Ini khobar laisu ya. Jadi laisu fi'il madi nakis ya, dengan isim laisunya adalah hum. Yahudan khobar laisu yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin ya. Jadi laisu hudan ini adalah kalimat sebagai khobar anna. Jadi annal muhtadina laisu yahudan, nah ini adalah mudhof ilaih dari ifadatu. Ya, begitu ya. Oke, baru dilanjut di sini ada wala nasoro. Ini wawonya atop. Laknya nafi. Nasoro adalah maktuf dari maktuf alaihnya yahudan. Jadi kalau diartikan bahwasanya orang-orang yang mendapat petunjuk itu laisu. Mereka bukanlah Yahudan, orang Yahudi, wala Nasoro, dan pula orang
Nasrani. Gitu ya Pak Dedi Rustandi. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Kemudian Ahmad Zunaidi, izin gabung Pak Ustadz, monggo ya. Warna-warni juga sudah tampak, alhamdulillah hadir. Sehat terus Pak Zarkasi ya. Oke. Oke, Ujang Tahyudin, ditunggu nahwu sorobnya bagian kedua. Insya Allah ya, Pak Ujang Tahyudin ya, insya Allah. Mbak Yus juga hadir Ustadz, alhamdulillah. Bang Singgah hadir guru, alhamdulillah. Semoga istiqomah. Lanjut ya. Jadi nuktatul badali, maaf. Nah, jadi faidah badal yang dimaksud tuh fungsi ya, fungsi badal di sini. Nah, tadi kan di sini ghairinya badal nih. Ya. Jadi bukan orang yang dimurkai atas mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Adalah orang Yahudi. Ya, wahum al-yahudu. Wala wa ghairib dhalina. Dan pula bukan orang-orang yang sesat. Nah, siapa orang yang sesat? Wahum an-nasoro. Jadi fungsi daripada badal di sini adalah berfungsi, ya, berfaedah, memberikan pengertian, maksudnya begitu ya, ifadatu. Jadi memberikan pengertian bahwasannya orang-orang yang mendapat petunjuk itu laisu, mereka bukanlah Yahudan, orangnya Yahudi, wala Nasoro, dan pula orang Nasrani. Begitu ya. Oke, nyambung kan? Kita lanjut dulu. Oke, ini santri Kobo ya. Assalamualaikum, sekarang hadir. Alhamdulillah. Agil Jidan juga sudah hadir. Ustadz Nur Rahman juga hadir, Kalimantan Barat, Pontianak ya. Istiqomah, sehat terus Ustadz. Kemudian di sini wallahu ta'ala a'lamu. Nah, ini wawunya istiqnab, Allahu mubtada yang dirofakan dengan doma. Ta'ala ini kalimat i'tirodiyah ya. Ta'ala ini fi'il madi, fa'ilnya huwa sebagai kalimat sisipan. A'lamu. Nah, a'lamu ini adalah khobar dari lafad Allahu ya, karena isim ghairu munsorib ya. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Nah, maknanya begitu ya, karena isim ghairu munsorib ya. Allah lebih mengetahui. Oke. Lebih mengetahui apa? Nah, di sini ada bis-sawabi. Ya. Binya huruf jar, as-sawabi majrur yang dijerkan dengan kasro. Jadi Allah yang lebih mengetahui terhadap kebenarannya. Nah, begitu ya. Ya, kita sering mendengar kalimat itu ya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-sawabi. Nah, jadi Allah Ta'ala adalah a'lamu yang lebih mengetahui bis-sawabi terhadap kebenarannya. Oke, M. Faisal, terima kasih ya. Warna-warni, terima kasih. Semoga berkah selalu ya. Oke. Istiqomah ya Pak Zarkasi, Masya Allah. Oke, terima kasih ya. Oke, berikutnya wa ilaihi. Nah, saya ke atasin. Nah, tulisannya sedang apa kurang gede? Nah, saya gedein dikit. Nah itu biar tidak terlalu pusing ya. Oke, Bahrudin, M. Taufik juga terima kasih ya. Ahmad Rotib. Oke. Hes. Oke. Bahrudin 61. Oke, terima kasih ya. Semoga berkah selalu. Oke. Bu Un belum punya kitabnya. Tadi salah ketik. Oh, belum punya ya Bu ya. Iya, kemarin saya dengar Ibu belum punya. Ya. Coba masuk di grup ya Bu ya. Insya Allah nanti jualan saya pengen di TikTok sih ya. Nanti mudah-mudahan tahu caranya nih ya. Nanti buku 2-nya bisa dijual di TikTok mudah-mudahan. M. Faisal izin turunnya. Mau ke Bogor nih ada kajian. Oh Masya Allah. Semoga barokah ya M. Faisal. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada wa ilaihi. Ini wawunya istiqnat, ilah huruf jar, hinya domir mutasil sebagai majrur. Kalau ada jar majrur di awal, kalau ketemu isim maka jar majrur di awal menjadi khobar muqaddam. Gitu. Maka depannya dibaca mubtada muakhir. Ya.
maka dibaca al-marji'u, ya. Wa ilaihi, dan kepadanya, atau hanya kepadanya. Al-marji'u, ada tempat kembali. Ya, gitu. Jadi hanya kepadanya ada tempat kembali. Ya, wal ma'abu. Ya, wawunya atop, al ma'abu maktuf dari maktuf alainya al marji'u. Ya. Sama al ma'abu juga diartikannya tempat kembali, ya. Gitu. Jadi dan hanya kepadanya al marji'u, ada tempat kembali. Wal ma'abu juga diartikan tempat kembali juga, ya. Oke. Oke, tadi saya mendapatkan pengertian yang berbeda sebetulnya, ya. Tapi intinya adalah tempat kembalinya hanya kepada Allah. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, berikutnya di sini ada wawunya istiqnab lagi. Nah, di sini sholat, ya. Sholat. Sholat ini fi'il madi, ya. Allahu fa'ilnya. Ala huruf jer sayyidi majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Nah, domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Muhammadin. Nah, di sini Muhammadin. Kenapa dibaca Muhammadin? Ini badal dari lafad sayyidi. Ya, makanya dibaca Muhammadin. Ala sayyidi na Muhammadin. Ya, atas tuan kami. Nah, tuannya nih siapa? Yaitu Muhammad. Nah, gitu. Jadi dibaca tidak boleh Muhammadan, tidak boleh Muhammadun. Harus dibaca Muhammadin. Kenapa? Muhammadin adalah badal dari lafad sayyidi. Nah, begitu ya. Kemudian wa'ala, wawunya atop, ala huruf jer. Ali. Nah, Ali majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof, hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi wa'ala alihi, dan atas keluarganya Nabi. Ya, maksudnya keluarga Tuhan kami Muhammad. Nah, wasahbihi, wasahbi, bawahnya atop, sahbi maktuf dari maktuf alainya Ali, boleh Muhammadin, gitu ya. Oke, jadi wasahbi wa huwa mudhof, hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih, dan sahabatnya Nabi. Maksudnya begitu ya. Nah, baru di sini wawunya atop. Salama. Nah, ini salama ini adalah maktuf dari maktuf alainya sholat. Nah, ini beda ya. Maktuf alainya adalah sholat. Jadi sama dengan salamallahu. Nah, begitu. Sallallahu sama dengan salamallahu. Ya, jadi dia Allah memberikan keselamatan, ya, atau biasa diartikan kesejahteraan, gitu ya. Oke, ini siapa ini? Bapak Kirsa, Bapak Irsad. Bapak Irsad, alhamdulillah guru bisa ngaji, mudah-mudahan berkah. Amin, amin ya. Pak Aiswan juga, assalamualaikum Yai. Pia kabare, mohon izin mengikuti kajian Yai, matur suwun Yai. Monggo Pak Aiswan ya. Mudah-mudahan istiqomah Pak Ais ya. Oke, lanjut ya. Oke. Kemudian di sini ada tasliman. Nah, ini tasliman ini adalah maf'ul mutlak. Ya. Kok bisa maf'ul mutlak itu gimana? Nah, ini terbuat dari fiilnya. Nah, jadi tasliman itu kata dasarnya sama dengan salama. Salama yusallimu tasliman. Maka ini disebut maf'ul mutlak. Ya, jadi Allah memberikan kesejahteraan tasliman dengan sejahtera-sejahteranya. Wah, begitu jadinya. Kathiron ini adalah naat yang banyak. Nah, tapi kalau daiman ini hal, jadi bukan naat lagi ya, ini hal ya, dalam keadaan terus menerus, abadan, dalam keadaan selama-lamanya. Tuh gitu. Jadi baginda Rasul ini adalah orang yang mendapatkan kesejahteraan dan keselamatannya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman
kathiron, daiman, abadan. Banyak ya. Nah begitu. Oke. Lanjutkan ya. Nah, lanjut, ini ke belakangnya mulai agak pusing dikit nih ya. Nah, lanjutannya sedikit lagi tapi mulai banyak yang harus dijelaskan ini ya. Oke, saya komen-komen dulu lah biar agak adem ya. Pak Abdul Hamid juga sudah adil, alhamdulillah. Ya, kemudian hayaku, saya kira masdar, ternyata bukan masdar. Maf'ul mutlak itu terbuat dari masdar ya. Ini bentuk masdar, Pak. Ya, hayaku ya. Jadi ini masdar. Salama yusallimu tasliman. Itu masdar. Itulah yang disebut maf'ul mutlak. Jadi kata dasarnya sama dengan fiilnya ya, seperti dalam contoh kalau kita belajar jurmiyah itu kalamallahu Musa takliman. Nah, gitu ya. Oke, Pak Dedi, Kupang panas. Kupang panas. Bewin, oke, mau telat. Oh, maaf telat Pak Ustadz. Oh iya, belum Bu. Ya, insya Allah masih bisa mengikuti. Jadi kalau ngikuti Nabi dijamin selamat. Insya Allah. Insya Allah. Ya, Pak Iswan, alhamdulillah, syukron Yai. Mudah-mudahan Yai beserta keluarga mendapatkan maghfirah Allah. Amin. Amin, amin. Nah, Pak Abdul Hamid, betul Yai. Oke, maf'ul mutlak. Siap, setuju Pak Abdul Hamid ya. Oke, cepat sekali Yai. Apa itu? Teh Mimin, cepat sekali abahnya. Oke, tadi kalau mengikuti Nabi pasti selamat. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Gitu kan? Nah, begitu kan? Jadi ikuti fattabi'uni, niscaya Allah mencintai kalian. Begitu. Pasti gitu kan ya? Oke, yuk sekarang kita bahas berikutnya. Nah, di sini mulai agak panas nih. Ya, Abi yang ikut kajian semoga dapat bermanfaat dan barokah. Amin, Pak Haji Muhammad. Selama fi'il madi. Salama fi'il madi. Betul Pak Haji. Ini salama pakai tasdid ya. Wasallama. Ini fi'il madi. Ya, fi'il madi. Fa'ilnya huwa sebagai maktuf. Dari maktuf alaihnya adalah sholat. Ini ya. Dari maktuf alaihnya adalah sholat. Nah, baru taslimanya ini adalah maf'ul mutlak. Ya, begitu ya. Oke. Oke, alhamdulillah bayan banget alatnya Ustadz. Mudah-mudahan, aduh tadi kelewat ya. Oke, mudah-mudahan ya. Pak Satria berarti nggak boleh melakukan bid'ah ya Ustadz, biar selamat. Iyalah. Ya, bid'ahnya yang dolalah tentunya ya. Iya, oke. Ayo kita lanjut. Syifa Ultra. Kitab apa? Kitabnya Jalalain ya. Oke. Nah, ini pasti kita sudah bisa bacanya karena kalimat ini sering dibaca, bahkan sering terdengar ya. Apa nih bacanya? Wahasbunallahu. Ya. Wahasbunallahu. Baru wani mal wakilu. Nah, gitu ya. Baru di sini ada wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, awas nih agak panas nih ya. Penjelasannya agak panas ini. Kita lihat di robnya dulu ya. Nah, jadi wahasbunallahu wa ni'mal wakilu. Nah, sekarang kita coba. Nah, saya udah tulis nih. Ya, udah saya tulis. Nah, ini mungkin agak diperkecil ya. Nah, ini udah saya tulis. Nah, ini. Jadi ternyata hasbuna itu ini adalah masdar ya, bentuk masdar bermakna isim fa'il ya. Jadi isim fa'ilnya itu ini, nah ini bacanya gimana ini? Nah, untuk cara bacanya ini sudah dijelaskan di sini. Bidomil mimi. Nah, berarti mimnya di domah mu, gitu kan ya?
Kemudian bidomil mimi wakas risini, dan dikasrohkan sinnya, berarti muhsibu. Nah, gitu ya. Awas nih. Jadi hasbuna ini, hasbu itu adalah masdar. Tapi bimakna isim fa'il. Ai muhsibuna. Nah, begitu ya. Gitu. Terus ini dalam keterangannya bidomil mimi wa kasri sini. Ai. Jadi maksudnya adalah kafina. Kafi itu apa? Cukup ya. Nah, biasa diartikan cukup bagi kami. Nah, itu. Jadi muhsibuna. Jadi asalnya ini bentuk masdar. Tapi maknanya adalah makna isim fa'il. Isim fa'il itu yang jadi yang merasa cukup. Ya, makanya makna di sini ai kafina. Ya, cukup bagi kami. Nah, jadi musibu itu asal wazan dari hasiba. Ya, kalau lihat di kamus Al-Munir itu hasiba. Ya, jadi merasa cukup. Nah, ini fi'il ya, ini bifathin fasukunin. Jadi ini di fathah dan di sukun ya, gitu. Itu coba kita lanjutkan ya. Itu tadi keterangan hasbuna ya. Oke, sekarang kita lanjut di sini. Jadi hasbuna di sini tadi adalah bentuk masdar ya, yang maknanya isim fa'il. Makanya cukup bagi kami. Nah, ini berarti kedudukan kalimatnya itu sebagai khobar muqaddam. Ya. Maka dibaca Allahu itu mubtada muakhor. Kurang gede ya. Nah, saya gedein. Nah, jadi ini Allahu adalah mubtada muakhor yang dirofakkan dengan domah objeknya. Jadi cukup bagi kami Allah. Ya, gitu. Itu makna hasbunallah. Gitu. Nah, kita itu kadang-kadang nggak cukup. Ya, Allah itu gak cukup ya. Bahkan kadang kita itu merasa lebih hebat. Ya, lebih hebat daripada Allah. Terkadang kita seperti itu ya. So, apa contohnya? Kita baru tidur malam itu. Baru 2 jam lah tidurnya. Terus Allah di situ mengendaki kita untuk bangun sholat malam. Bagi Allah cukup walaupun tidurnya 2 jam gitu kan. Tapi kita sok pinter gitu. Wah, tidur saya kurang. Kata dokter harus 8 jam. Nah gitu ya. Sehingga dia tidur lagi, nggak bangun malam, nggak sholat malam gitu ya. Nah itu salah satunya. Dia belum merasa cukup dengan Allah. Masih lebih percaya kepada yang lain. Ya, itu maknanya ya. Kita kadang-kadang lebih hebat dari Allah. Merasa lebih hebat ya, merasa lebih mampu, gitu. Harusnya hasbunallahu, gitu. Cukup bagi kami itu Allah. Ketika Allah memerintahkan, ketika Allah melarang, gitu, taat. Makanya kemarin arti dari ibadah itu apa? Ayo, kemarin kajian kemarin. Wal ibadatu at-ta'atu wat-tadhallulu. Ya, masih ingat nggak? Jadi ibadah itu artinya taat dan tunduk. Nah, kita itu diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kita itu diciptakan oleh Allah untuk ibadah, jadi untuk taat dan tunduk. Makanya hasbunallahu. Cukup bagi kami Allah. Apapun yang Allah perintah, apapun yang Allah larang, cukup bagi kami. Ikuti saja. Ikuti saja, pasti baik akhirnya buat kita. Ya, pasti baik akhirnya buat kita. Itu. Jangan sok lebih hebat daripada Allah. Nah, begitu kan ya? Setuju kan nih? Ayo, sehat terus? Ya, iya, Masya Allah. Ayo, ya, setuju nggak? Gitu. Bang Man, Kalimantan hadir Ustadz. Ya, Alhamdulillah. Gitu ya.
Nah itu. Oh, setuju Pak Deddy Rustandi. Ya, kita kadang-kadang merasa belum cukup dengan aturan-aturan Allah. Kita ngotak-ngatik aturan yang lain. Ya, nah, padahal kita suka baca hasbunallah, hasbunallah, cukup Allah, cukup bagi kami Allah. Oke, awan hitam setuju ya, Pak Nasihin, alhamdulillah setuju Ustadz. Sumsel hadir, masya Allah. Pak Azhari Tolib sangat setuju Ustadz. Terima kasih. Ah itu, kenapa kita masih belum merasa cukup dengan Allah? Ya, gitu. Ikromnya guru, kathiron, daiman, abadan. Tadi udah ya. Oke, saya ulang. Kathiron ini adalah naat dari tasliman, gitu Pak. Tapi kalau daiman dia hal. Ya, abadan juga hal. Jadi ada dua halnya. Hal itu menjelaskan keadaannya. Jadi wasallama tasliman kathiron daiman. Abadan ini keduanya adalah hal. Oke. Lanjut, setuju ya? Oke, ya. Kita lanjut ya. Oke, pinggang sakit. Terima kasih guruku. Pinggang sakit. M. Taufik Tanjung, Masya Allah. Oke, Pak Haji Muhammad. Hasbunallah baru diucapkan. Nah gitu Pak Haji, betul. Jadi baru sekedar diucapkan ya, belum diamalkan. Nah, ayo kita amalkan kapan lagi gitu kan. Oke, ketika udah merasa cukup, Allah sebagai penolong, tiba-tiba ujian datang berturut beruntut. Kenapa ya? Nah, Pak siapa ini? Pak Bianlak, uh, Bialan Barok. Itu bacanya ya, Bialan Barok. Pak Bialan Barok. Nah, itu Pak. Ciri orang yang beriman itu diuji oleh Allah. Siapa yang boleh ikut ujian? Orang yang sekolah. Yang tidak sekolah tidak boleh ikut ujian. Nah, orang yang beriman itu pasti diuji. Gitu. Jadi kalau kita diuji itu satu ciri bahwa kita digolongkan orang yang beriman karena ikut ujian. Oke, Teh Mimin, biasanya begitu ujian untuk ujian, ya. Oke, Abdul Hamid, mantap, setuju ya. Nah, itu, ya. Makanya cobalah kita belajar untuk hasbunallah. Ya. Cukup dengan aturan Allah, cukup dengan bimbingan Allah, gitu. Kita tetap memuji apapun yang Allah lakukan terhadap diri kita, ya. Karena Allah yang tahu masa depan kita. Nah, begitu. Ikuti saja. Ya, bukan kata di wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah itu hanya untuk ibadah. Apa tadi arti ibadah? At-ta'atu wat tadzallulu. Jadi artinya taat dan tunduk. Udah, insya Allah hidupnya nikmat. Ya, Allah tidak akan menyengsarakan orang yang beriman. Oke. Buya Sidik, Assalamualaikum Ustaz, baru hadir, Masya Allah. Insya Allah ya, mudah-mudahan tidak ketinggalan Pak Buya ya. Oke, lanjut ya. Kemudian di sini ada wani mal wakilu. Nah, kenapa dibaca al-wakilu? Begitu kan ya? Kenapa dibaca al-wakilu? Nah, oke, nanti kita sapa-sapa lagi ya. Oke, semakin dekat dengan Tuhan, semakin besar ujiannya. Dan saya diuji di hal terlemah pada diri, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Pak Wanto tetap tegar ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita, Allah sudah mengukur bahwa kita punya kemampuan. Ya, Allah tahu jenis ujian yang akan diberikan kepada hambanya. Dan hambanya pasti kuat. Begitu ya, pasti kuat, insya Allah. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini wa ni'ma. Nah, ni'ma ini adalah fi'il madi tapi jamid ya. Baku. Baku. Jadi jamid. Ya. Jamid ya. Maka depannya dibaca al-wakilu. Nah, berarti al-wakilunya sebagai apa ini? Al-wakilu dibaca rofa. Ya, dibacanya rofa. Al-wakilu. Ya. Maka al-wakilu menjadi
Nah, biasanya nikmat itu diartikan apa? Sebaik-baik ya. Al-wakil itu artinya apa? Wakil. Al-wakilu. Ya. Apa tuh al-wakilu biasa diartikannya? Al-wakilu. Wakil. Tawakal itu apa? Ya, begitu ya. Jadi wani'mal wakil. Jadi sebaik-baik yang apa sih? Wakil itu apa sih? Menyerahkan diri. Oh, gitu. Oke. Ya, boleh ya. Coba monggo komen. Al-wakil itu apa? Al-wakil. Wani'mal wakil. Biasanya al-wakil itu kan nikmatnya, nikmat itu biasa diartikannya itu kalau bahasa Jawanya tuh sebagus-baguse. Kang den pasrahi. Kayak gitu ya. Nah, al-wakilu di situ adalah ai Allah. Ya. Jadi Allah. Al-wakil yang dimaksud adalah Allah. Begitu ya. Jadi wa ni'mal wakilu itu kalau diartikan itu nikmat di situ tadi kan fiil madi jamid ya yang sudah baku itu diartikannya itu sebaik-baik begitu ya. Sebaik-baik yang dipasrahkan gitu. Sebaik-baik berserah diri. Ya, jadi al-wakilu di situ ai Allah. Ya, al-wakilu itu yang dipasrahi ya berarti ya. Itu ai-nya Allah. Jadi segala urusan apapun itu sebaiknya dipasrahin kepada Allah. Begitu. Ya. Karena Allah skenario-nya. Apa tuh skenario ya? Allah lah yang membuat rencana. Gitu. Dan sebaik-baik rencana, sebaik-baik yang merencanakan itu ya Allah. Begitu. Ingat gak kemarin waktu nasoihul ibad? Ya. Ada orang yang dikategorikan mati syahid. Ya. Adalah orang-orang yang sakit ya. Ada 7 kelompok, bahkan ditambah lagi 9 ya. Itu. Artinya apa? Ketika seseorang diberi sakit oleh Allah, maka orang itu dipilih oleh Allah. Ketika sakitnya berat, orang itu dipilih oleh Allah sebagai ahli surga. Ya. Ketika dalam sakitnya yang berat dia menerima ridho, ahli surga itu. Makanya Nabi memberikan perintah kepada kita ketika kita menjenguk orang sakit, minta doanya. Karena dia bersih posisinya, lagi dibersihkan dosa-dosanya. Kita diperintah untuk minta doanya. Selama ini kita baru tahu kita yang mendoakan. Ternyata doanya orang sakit itu kad doa il malaikah. Seperti doanya malaikat. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit, kita minta didoakan sama beliau. Itu. Karena beliau dalam posisi dibersihkan dosa-dosanya. Makanya ketika meninggal insya Allah syahid. Allah hitung seperti orang yang ikut berperang dengan Rasulullah dan gugur di medan perang. Gitu ya. Nah itu. Makanya Allah itulah sebaik-baik tempat untuk berserah diri. Itu yang disebut wa ni'mal wakil. Jadi al-wakilu di situ adalah Allah. Ya, Allah. Jadi Allah itu sebaik-baik untuk berserah diri. Begitu ya. Nyambung kan ya? Mudah-mudahan nyambung. Ya. Nah, itu. Jadi kedudukan kalimatnya al-wakilu isimkah? Ya? Nah, itu. Jadi kedudukannya adalah sebagai fa'il. Ya. Gitu. Nyambung ya? Nah, sekarang coba kita bahas. Ini agak panas ini dikit ya. Ini agak panas dikit nih. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azimi. Kalimat ini sering muncul. Ya. Sering
apa namanya, sering kita baca dan maknanya sangat dalam, ya, maknanya sangat dalam. Dan inilah kita harus belajar untuk merealisasikannya dalam kehidupan, ya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azimi. Nah, ini bawahnya istinab, lanya nafi lil jinsi. Ya, ini lanya nafi lil jinsi. Haula ini isim la. Nah, isim lanya adalah haula. Isim la itu tidak bertanwin, ingat ya. Jadi isim la nafi lil jinsi itu tidak bertanwin. La nafi lil jinsi itu artinya nol. Nol itu kosong. Tidak ada. Makanya biasa diartikan tidak ada. Berarti nol. Haula, daya. Jadi tidak ada daya sama sekali. Begitu. Ya. Wala quwata, ini wawunya atop. La-nya sama. Nafilil jinsi. Quwata, ini isim la. Nah, ini isim la-nya adalah quwata. Jadi kalau dibaca la haula wala quwata, ini belum sempurna kalimat. Kenapa? Karena belum ketemu khobar la-nya. Ya. Belum ketemu khobar la-nya. Jadi la haula wala quwata. La-nya nafi lil jinsi, quwata isim la yang dinasabkan dengan fathah. Nah, belum ketemu khobar la, ketemu illa. Dan ilahnya ini adalah ilah istisna. Kalau ilah istisna itu masuk pada kalimat sempurna. Gitu kan ya? Masuk pada kalimat sempurna. Itu namanya ilah istisna. Nah, sedangkan di sini baru ada isim la. Dua-duanya ini adalah isim la ya, karena ada wawu atop. Maka khobar la-nya tidak disebutkan. Atau dalam istilahnya dimahdzuf, dibuang. Takdiruhu, nah di situ ya. Maka khobar la-nya tuh yang mana? Maujudun. Begitu. Dibaca rofa, karena isim la itu rofa, kayak inna. Ya, innallaha ghafurun. Jadi la ini akhwatnya inna. Ya. Jadi la haula wala quwata maujudun. Nah, itu lafaz maujudun itu tidak ditampakkan, dimahzuf, dibuang ya. Gitu. Baru ilah, jadi ilahnya adalah huruf istisna. Gitu ya, huruf istisna. Billahi, nah ini binya huruf cer, Allahi majrur yang dijirkan dengan kasroh. Billahi ini adalah cer dan majrur, dan cer dan majrur adalah syibul jumlah. Makanya fi mahali nasbin, dalam keadaan kedudukannya nasab. Ya, kenapa? Mustasna. Ya, boleh juga badal. Ya, gitu. Jadi billahi fi mahali nasbin mustasna. Ya, apa sih mustasna? Yang dikecualikan ya. Ilahnya adalah adatnya, hurufnya. Ya. Nah, itu. Nyambung kan ya? Jadi illa billahi. Baru al-ali. Kenapa dibaca al-ali? Naat dari lafad Allahi. Al-azimi ini naat kedua dari lafad Allahi. Makanya boleh diartikan lagi. Kalau bahasa Jawanya tur. Gitu. Jadi al-ali kang maha luhur. Tur al-azimi kang maha agung. Itu kalau dalam bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Indonesianya al-ali maha tinggi lagi gitu. Al-azimi maha agung, maha besar gitu ya. Nah ini la haula wala quwata illa billah. Nah, kenapa pakainya billah? Ya. Nah, jadi tidak ada daya dan tidak ada kekuatan yang tampak gitu, maujudun gitu kan, yang tampak illa kecuali billahi dengan pertolongan Allah. Gitu. Makanya ingat bismillah yang di atas itu. Bi-nya adalah punya makna ilsok atau al-isti'anatu. Jadi segala apapun yang kita perbuat harus
direkatkan, ditempelkan, direkatkan ya dengan nama Allah. Ini kaitannya. Karena tidak ada daya dan tidak ada kekuatan yang tampak gitu. Illa billahil aliyil alim. Kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Nah begitu. Ya, makanya manusia itu seperti wayang gitu kan. Saya pernah jelaskan ya. Kita pernah lihat wayang ya. Cepot gitu. Cepot itu kadang melucu. Dan penonton sudah tahu bahwa yang bicara itu dalang. Dan yang menggerakkan cepot itu ya dalang. Nah penonton itu ketawa, merasa geli, merasa lucu. Nah penonton itu menertawakan cepot apa menertawakan dalang. Ya, ternyata penonton menertawakan cepot. Padahal tahu persis yang menggerakkan, yang berbicara adalah dalang. Nah, kita itu adalah wadah dari rencananya Allah. Ya, wadah dari rencananya Allah. Dijadikan baik, orang baik, rencananya Allah. Dijadikan orang buruk pun, rencananya Allah. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah di barisan orang-orang baik. Begitu ya, mudah-mudahan. Amin ya. Oke. Oke, Denny Mahos, izin pamit, monggo, karena sudah ada jadwal, monggo ya, ini udah jam 7. Oke ya, nah itu, jadi la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nah gitu ya, mudah-mudahan kita pun seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan adalah kehendak Allah. Ya, tidak ada daya, tidak ada kekuatan ya, yang tampak kecuali pertolongan Allah. Kalau tidak ditolong oleh Allah, kita tidak bisa apa-apa. Begitu ya. Ayo komentar dulu deh. Ini kayaknya saya banyak ngomong ini. Ya. Oke, Pak Teguh, terima kasih. Oke, ya Allah ya syukran ilmunya senantiasa sehat selalu. Amin. Oke, Bang Man kajian setiap hari apa Ustadz? Hari Senin hingga Jumat insya Allah. Ya. Oke, celotehan Bang Monas. Assalamualaikum izin mak yai monggo. Ya. Oke, Suneto. Amin. Oke, alhamdulillah. Saya masih baru belajar nahwu, bisa mengikuti penjelasan Pak. Ya, syukurnya ya, alhamdulillah. Oke, jam berapa? Jamnya jam 6 ya, tapi saya kadang lewat dikit ya. Oke, Pak Dedi Bakhtiar, makasih Yai atas penjelasannya. Jadi tambah tahu, tambah mantap iman saya. Amin, mudah-mudahan Pak Munawar, terima kasih. Pak Edi, ya Mas Edi ya, alhamdulillah. Oke, Pak Dedi Rustandi, oke, Pak Arman, assalamualaikum, Pak Red. Habis Fatihah apa lanjutannya? Nah itu. Habis Fatihah ada lafaz amin. Nah ini yang mau saya jelaskan. Oke ya. Sebentar ya saya sapa dulu. Ralimi terlalu besar tulisannya. Coba agak jauh sedikit. Oh gitu. Terlalu besar ya. Ah gitu. Nah bentar ini ada verifikasi dulu. Nah sip. Oke. Oke, habis ini saya jelaskan tentang amin ya. Oke. Pak Azari, kenapa selalu dibaca bersama? Gimana Pak Azari? Coba ulang lagi, saya belum paham pertanyaannya. Oke, Bapak Akoy. Assalamualaikum. Aduh, udah kelewat. Ikut ngaji Pak Ustadz, semoga manfaat. Oh, apa nanti lanjut tafsir Al-Baqarah ya? Nah, ini. Pak Haji Mamat mengusulkan juz 30. Nah, ini ada yang bertanya apa lanjut ke Al-Baqarah. Nah, oke. Monggo komentar. Sudah bertawakal. Wallahu a'lam. Oke. Oke, YouTube-nya ya insya Allah ada di YouTube ya Pak ya. Pak Ustadz apa tadi? Al-Baqarah saja. Waduh, ini. Wah, nanti ini rame ini. Mbak Aira, tafsir Jalalain saya gelap Pak. Aduh. Udah kelewat nih. Ya dapat ujungnya kesiangan. Oh gitu. Nanti ada, boleh lihat di YouTube-nya ya. Insya Allah itu dari awal. Pak Ustadz, apa bedanya ilah istina dengan ilah hasriyah? Nah,
Bedanya kalau istisna sudah sempurna masuknya, Pak. Kalau hasriyah belum sempurna, ya. Mbak Justina, oke, terima kasih. Semoga barokah. Oke. Oke, M Taufik juga ya. Bunga Teratai, Assalamualaikum. Oke. Rifki, lanjut. Amin. Oke, lanjut. Amin ya. Asep Munjin, wakil asal katanya apa Ustadz? Wakala. Ya. Ya, gitu Pak. Kemudian M Syafi'i. Assalamualaikum Ustadz, ikut ngaji jam berapa mulainya? Mulainya jam 6 ya. Tapi kadang saya lebih dikit lah ya. Mbak Nurmalas, semangat. Oke, Pak Ahmad Haidar, biar sholat lebih khusyuk. Lanjut di juz amma surat pendek. Oke. Oke. Oke, kita sekarang lanjut ke amin ya. Masih siap? Masih siap? Oke. Aminnya kalau di tafsir Jalalain itu tidak dijelaskan ya. Nah, coba ini selesai sampai sini. Ya, selesai sampai sini. Jadi tidak dibahas. Oke. Sekarang saya ambil di kitab Tafsir Al-Munir ya. Ada di situ. Oke, kita pindahin dulu. Kita ganti dulu. Nah, bentar ini. Nah ini kita coba bahas amin. Nah ini amin ya. Jadi aminnya kita bahas sedikit ya. Ini ada di Tafsir Al-Munir. Oke. At-ta'minu, bacaan amin gitu ya. At-ta'minu amin gitu kan ya. Ini ya. Jadi amin itu apa sih? Nah, begitu kan ya. Ternyata du'aun. Amin adalah doa. Jadi bacaan amin itu adalah doa. Gitu. Ai. Nah, ini ai-nya adalah huruf tafsiriyah. Oke, Pak Hasan terima kasih ya. Oke, ini apa nih? Assalamualaikum. Quran la ilaha illallah. Lam yalid walam yuliyadi. Oh gitu. Apa ini? Pak Ahmad Yudi, Assalamualaikum dari Malang, Kota Jawa Timur. Hadir Ustadz, Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Oke, Pak Ahmad Haidar, terima kasih. Oke, Pak Ahmad Yudi juga terima kasih. Semoga berkah selalu ya. Oke, kita lanjut. Jadi, bacaan amin ini adalah du'aun. Adalah doa. Ai, nah ini. Ai-nya adalah huruf tafsiriyah. Maka ini dibacanya apa ini? Ini fi'il apa isim ini? Ayo, monggo komen dulu. Ini adalah isim apa fi'il ini? Bacanya gimana ini kira-kira? Ayo, komen dulu. Fi'il amar, oke, cip. Cip fi'il amar ya. Kalau fi'il amar bacanya gimana? Fi'il, Edi, Pak Edi Mustafa, Pak Sae juga fi'il ya. Oke, M Syafi'i, fi'il juga. Oke, ya. Pak Ahmad Yudi, isim. Pak Edi S, fi'il ya. Oke. Al-Huda, fi'il. Asep Munjin, takobal. Iya. Pakai tasdid, Pak ya. Bu Is, isim ya. Takobal, nah betul Bu Is. Oke, M Syafi'i. Oke, Muslimah fi'il. Pak Tabroni, apa tadi? Fi'il amar ya. Oke, fi'il mudore, Mbak Ella fi'il, Abah Oji fi'il, Pak saya takobbal. Nah, betul ya. Ini dibaca fi'il amar takobbal atau fi'il doa ya ada di sini. Oke, Masya Allah. Iya, Mbak Malia. Nah, fi'il amar. Oke, Pak Ahmad Haidar fi'il madi. Bukan fi'il madi ya, Pak ya. Tetapi fi'il amar. Oke, Suryani San. Suryani Ihsan gitu kali ya. Pak saya istajib, Masya Allah. Jadi ini dibaca fi'il amar, takobbal. Fi'il madinya apa? Tafa'ala, ya tafa'alu, nanti ketemu fi'il amarnya tafa'al. Jadi takobbala, ya takobbalu, maka ketemu fi'il amarnya takobbal. Jadi ini takobbal itu adalah fi'il amar, fa'ilnya anta. Kemudian ini dibaca minna. Ya. Takobbal, engkau terima minna, doa kami, maksudnya gitu ya, dari kami itu doa kami. Jadi amin itu tadi kan doaun ya.
Jadi taqabbal minna. Jadi maknanya adalah engkau terima doa kami. Ditambah ini wawunya atop. Maka ini dibaca juga fil amar, ya. Fil amar. Ini apa ini? Masdar nopokang. Ya. Jadi ini fil amar ya. Ini dibaca istajib. Nah, ini dibaca istajib. Tadi Pak saya udah bisa ya. Beda lamnya ya Ustaz, lamnya. Mana ini? Jenis apa ya Ustaz? Apa ini? Ya, jadi istajib ya. Istajib fil amar. Istajaba yastajibu. Nanti ketemu fil amarnya istajib. Nah, iya-nya hilang. Ketika domirnya antum, maka iya-nya muncul lagi. Istajibu, begitu ya. Kalau ini domirnya anta, jadi istajib. Maka depannya dibaca maf'ul bih. Wahuwa mudof. Jadi doa a. Wahuwa mudof. Nah, domir mutasil sebagai mudof ilaih. Begitu ya. Pak Nizar, Assalamualaikum Pak Ustadz hadir. Masya Allah. M. Syafi'i. Panjenengan trami penuhun kulo. Apa itu? Ya. Jadi doa anak. Jadi istajib doa anak. Ya. Jadi engkau kabulkan doa kami. Itu makna amin gitu ya. Oke, dari Sulasi Mazid, Masya Allah. Oke, sip ya. Oke, jadi amin itu doa. Maksudnya itu taqabbal minna. Wa istajib doa anak. Nah, di sini nih penjelasannya. Wahia, nah hiyanya domir munfasil. Kalau di awal jadi mubtada. Dan dianya yang dimaksud adalah lafad amin. Lafad amin itu wahia, dia adalah laisat. Nah, ini laisat ini adalah fi'il madi nakis, akhwatnya kana. Jadi tak mati ini sebagai isim laisatnya, domirnya hiya kembali ke hiya, ke mubtada ya. Jadi ini mubtada, khobarnya berbentuk kalimat yang terbuat dari fi'il nakis ya. Jadi laisat ini adalah fi'il madi nakis dengan isim laisanya adalah hiya. Ya, maka butuh khobar laisa min. Nah, ini huruf jar, kita lanjut ke sini. Nah, mana ini? Nah, ini minal Qur'ani. Minnya huruf jar, al-Qur'ani majrur yang dijarkan dengan kasroh. Ya. Jadi minal Qur'ani, ini dari sini adalah khobar laisa. Laisat minal Qur'ani, begitu ya. Nah, laisat minal Qur'ani ini adalah kalimat. Kalimatnya sebagai khobar dari lafad hiya. Jadi artinya dianya adalah lafad amin. Laisat minal Qur'ani, bukan bagian dari Al-Qur'an. Ya. Itu bukan bagian dari Al-Qur'an. Ya. Itu ya. Nah, kenapa dibaca gitu kan? Nah, di sini ada aturannya setelah saktah ya. Saktah itu jeda. Jeda sedikit. Jadi ini ada ba'da saktatin ala nunin. Jadi setelah saktah, ada saktah berhenti sebentar. Setelah nun, waladhdallin. Nah, itu baru ada saktah dulu. Amin. Nah, ini di sini mulainya dari zaman Nabi Musa. Jadi ini syariatnya ada ya. Li Musa wa Harun alaihimassalam. Alaihimassalamu. Nah, ini disunahkan ya. Disunahkan itu di akhir Fatihah. Maka di sini biha dengan mengucapkan amin. Nah, itu ya. Oke, jadi balik lagi. Jadi amin itu adalah hiya laisat minal Qur'ani. Ya, gitu kan? Oke. Itulah penjelasan di Al-Munir. Ya. Oke. Oke, kita balik lagi. Selesai sudah surat Al-Fatihah. Ya. Insya Allah kita lanjut lagi nanti di
juz amma ya. Kita mulai di surat An-Nas berarti ya besok ya. Nah, ini alhamdulillah sudah selesai dan ini tadi saya ulang baca biar berkah. Nah, dari sini tadi ya. Jadi ghairil maghdubi alaihim. Bukan orang yang dimurkai alaihim atas mereka. Nah, siapa yang dimurkai oleh Allah? Wahum, mereka adalah Yahudu, al-Yahudu, orang Yahudi. Wala ghairib dhalin. Dan la di sini adalah wa ghairi dan bukan ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Wahum an-nasoro, adalah orang-orang Nasrani. Nah, kemudian di sini ada penjelasan wa nuqtatul badali. Faedah badal, jadi manfaat badal tadi adalah ifadatu. Ya, ifadatu. Apa tadi ifadatu? Berfungsi, ya. Berfungsi annal muhtadina, bahwasanya orang-orang yang mendapat petunjuk itu adalah laisu Yahudan. Mereka bukanlah orang Yahudi, wala Nasoro, dan pula orang Nasoro. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu biswabi, begitu ya. Nah, wallahu dan Allah Ta'ala, wallahu Ta'ala a'lamu, lebih mengetahui biswabi, terhadap kebenarannya. Gitu ya. Wa ilaihil marji'u, dan hanya kepada Allah al-marji'u, tempat kembali. Wal ma'abu, ini tempat kembali tapi tempat berlindung maknanya ya. Jadi wal ma'abu tuh sama-sama tempat kembali. Kalau ma'abu itu penekanannya tempat berlindung. Jadi kembali untuk berlindung ya. Jadi wa ilaihi al-marji'u wal ma'abu. Jadi hanya kepada Allah al-marji'u, tempat kembali, wal ma'abu, dan tempat berlindung. Maknanya begitu ya. Kemudian wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan kesejahteraan atau dan Allah memberi kesejahteraan ala sayyidina, atas Tuhan kami Muhammadin, yaitu baginda Nabi Muhammad ya. Wa ala alihi, dan atas atau kepada alihi, keluarganya. Wa sahbihi, dan sahabatnya. Kemudian di sini wasallama, dan Allah memberikan kesejahteraan atau keselamatan, tasliman, dengan keselamatan kathiron, yang banyak. Daiman, dalam keadaan terus menerus, abadan, dan dalam keadaan selama-lamanya. Jadi daiman abadan ini hal ya. Kalau kathiron naat dari tasliman. Nah, baru di sini wahasbunallahu, cukup bagi kami Allah ya. Dan wanikma, dan sebaik-baik tempat berserah diri ya, sebaik-baik berserah diri itu kepada al-wakilu. Jadi Allah itu adalah tempat sebaik-baik, atau Allah itu adalah sebaik-baik untuk berserah diri, begitu ya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini sering kita baca ya. Wala haula, dan tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan yang tampak, illa, kecuali billahi, dengan pertolongan Allah, al-ali, yang maha luhur, al-azimi, lagi maha agung ya. Kemudian tadi amin. Nah, amin tadi maknanya adalah ada dua ya. Taqabbal minna itu. Kemudian satunya lagi adalah istajib doa ana. Ya, itu kita harus diingat itu ya. Jadi amin itu. Dan ingat, amin itu laisat. Laisat wahia laisat minal Qur'ani ya. Tapi tetap kita baca ketika di dalam sholat ya. Sebab itu ada fikih mengaturnya. Begitu waladhdallin, ada jeda saktah di situ, lalu kita baca amin. Begitu ya.